Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kartika Wulandari Sugiono. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Membawa informasi yang dimaksud ini adalah informasi yang didapatkan oleh siswa atau kita dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian, belajar menurut pengertian psikologis merupakan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam menentukan kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Faktor internal ini seperti yang ada dalam diri siswa, dan faktor eksternal itu di luar dari diri siswa, seperti dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan yang lain-lainnya. Pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja dan kapanpun tanpa disengaja. Maksudnya di mana saja, seperti saat ini kita belajar di rumah masing-masing, dan kapanpun tanpa disengaja, seperti ketika kita sedang bekerja, dan tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Perubahan perilaku seperti yang tadinya bisa, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak bisa memasak, dengan belajar kita menjadi lebih bisa masak. Dan teori pembelajaran. Menurut behavioris, pembelajaran terjadi melalui pengkondisian. Pembelajaran melalui asosiasi atau klasik adalah jenis pengkondisian individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Yang kedua, pembelajaran dari konsekuensi perilaku atau operan adalah jenis pengkondisian perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Adapun teori belajar sosial mengatakan bahwa anak-anak belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan dengan meniru perilaku mereka. Kemudian ada 6 komponen pembelajaran PAUD. Yang pertama itu kognitif. Kognitif di sini berarti berpikir, yaitu melatih berpikir siswa. Yang kedua, ada fisik motorik. Fisik motorik ini ada terbagi menjadi fisik motorik kasar dan halus. Fisik motorik halus adalah yang mengenai kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik, seperti melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Contohnya melukis dengan tangan. Yang kedua ada fisik motorik kasar. Fisik motorik kasar ini melibatkan otot-otot besar atau sebagian kasar anggota tubuh, biasanya dipengaruhi oleh usia. Contohnya kemampuan siswa berlari atau duduk. Kemudian ada sosial emosional. Sosial emosional yang dimaksud adalah proses interaksi siswa dengan orang di sekitarnya, baik secara emosi yang baik dan emosi yang tidak baik yang didapatkannya, atau cara perasaannya, ungkapan perasaannya itu bagaimana. Kemudian ada bahasa. Bahasa di sini cara penyampaian katanya, cara bicaranya, atau ejaan katanya itu
sudah bagus atau belum. Terus ada seni. Seni di sini adalah keterampilan atau bakat seorang siswa yang ada. Seperti misalnya dia bisa mempunyai bakat menari. Dan ada nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral ini bersikap dan tingkah laku itu baik atau tidaknya. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri dan karakteristik menurut Suganti dan kawan-kawan. Di antaranya adalah pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dan dalam belajar. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Seperti alat bantunya seperti dari media visual atau yang lainnya. Kemudian ada pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologisnya. Kemudian, apa sih proses kognitif itu? Proses kognitif adalah proses melengkapkan kompleks. Tiap kompleks, selama belum lengkap, mempunyai kecenderungan untuk terisi atau bertambah sampai benar-benar menjadi kesatuan yang bulat. Maaf ya, ini salah ketik. Dan kunci dalam psikologi kognitif ini adalah proses kognitifnya. Yang pertama, memori. Memori di sini kemampuan menyimpan sesuatu yang telah dipelajari. Misalnya, seorang pendidik memberikan informasi atau berkomunikasi dengan siswa, terus siswa itu menyimpan informasi tersebut. Terus ada penyimpanan. Penyimpanan di sini proses menempatkan apa yang telah dipelajari ke dalam memori sejak awal. Dari yang disampaikan oleh pendidik tersebut, mereka menempatkan informasi tersebut ke dalam memori sejak awal. Terus ada pengulangan. Pengulangan di sini adalah proses, cara, perbuatan mengulang. Seperti misalnya si pendidik mengulang pembelajaran yang kemarin. Dan pemanggilan. Pemanggilan di sini proses mengingat suatu informasi yang diingatnya. Seperti misalnya dalam otak pembelajaran pemanggilan itu seperti dipanggil kembali ingatannya yang kemarin yang telah dipelajarinya kemarin. Kemudian disinilah proses-prosesnya. Stimulus ini bisa informasi yang siswa dapatkan atau yang diberikan pendidik. Terus panca indera. Panca indera di sini ada pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan. Kemudian otak atau memori. Dari informasi tersebut bisa disimpan semua memori tersebut.
Maaf, salah ngomong. Kemudian dari panca indera tersebut disimpan dalam memori atau otak. Semua informasi yang didapatkan disimpan, dan penyimpanan ini menempatkan apa yang didapatkan dari siswa tersebut. Kemudian pengulangan, sesuatu yang mengulang, apakah dalam pikirannya ini yang kemarin ingat atau lupa. Kemudian kalau dia ingat, dipanggil, pemanggilan, diingat kembali. Dan informasi tersebut dipanggil kembali, atau pembelajaran yang kemarin dipanggil kembali. Kemudian dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan stimulus yang baik bagi peserta didik. Thank you. Terima kasih. Kalian semua telah menyempatkan diri untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.